Dan saudara, tadi kita sudah mendapatkan informasi dari salah satu saksi mata yang ada di sana, Pak Iskandar, yang mengatakan bahwa sebelum kejadian sempat terdengar ada suara klakson, baru kemudian diiringi dengan kejadian di mana truk tronton menabrak angkot. Dan yang dikatakan oleh saksi tersebut adalah 10 orang yang meninggal dunia, keseluruhannya adalah penumpang dari angkot. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, saudara, angkot ini membawa rombongan ibu-ibu pengajian dari arah Magelang menuju ke Purworejo. Kita akan bergabung dengan pengamat transportasi, Joko Setijowarno. Pak Joko, selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Joko, dengan Bella di studio Bapak. Ya, selamat siang Mbak Bella, suara saya kedengaran? Siap, kedengaran Bapak, suaranya jelas sekali. Pak Joko, bagaimana Anda melihat 2 hari berturut-turut ada kecelakaan yang kali ini melibatkan truk tronton dan juga angkot. Kemarin di Padang Panjang ada truk. Seperti apa Pak Joko melihatnya Pak? Ya, ini kan akar masalahnya kan memang anggaran-anggaran untuk keselamatan itu dipangkas semua, ya. Jadi fungsi pengawasan, fungsi pemeliharaan keselamatan itu sudah nggak ada anggaran lagi, ya. Dan ini saya kira akan berulang lagi, tinggal di daerah mana itu kan. Jadi ini kita berharap Menteri Perhubungannya jangan pasif lah ya, harus proaktif. Anggaran itu penting. Kita tidak bisa tanpa anggaran berharap ada keselamatan makin baik ya. Akar masalahnya di situ. Belum lagi KNKT sebagai institusi yang menginvestigasi juga anggarannya dipangkas. Padahal kecelakaan kita tuh sudah makin tinggi. Hanya Lebaran aja dia turun. Setelah itu melesat angka-angka kecelakaan yang terjadi. Kalau kita lihat kemarin meninggal 12, ini saya dengar baru 10 orang. Ya. Belum lagi nanti yang luka berat, ringan, ini juga bisa menjadi korban berikutnya. Mudah-mudahan ini yang tidak begitu berat lagi. Kita harapkan agar pemerintah benar-benar seriuslah menangani persoalan keselamatan. Banyak hal yang harus dilakukan sebenarnya kalau bicara keselamatan seperti ini. Yang darurat yang pertama kali harus dilakukan ketika untuk penanganan dan pencegahan ke depannya agar kecelakaan tidak terjadi apa Pak Joko? Kita itu berharap agar Menteri Perhubungan itu bicara masalah keselamatan. Ya, di darat itu dulu pernah ada Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (KTD). Itu hilang. Kita sudah minta itu dihidupkan kembali agar itu melakukan pembinaan, pengawasan, riset-riset mengenai keselamatan. Ya, juga merevisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan agar KNKT bisa menginvestigasi lebih mendalam seperti halnya 3 undang-undang yang lain, Undang-Undang Perkeretaapian, Undang-Undang Perhubungan, kemudian Undang-Undang Pelayaran. KNKT bisa masuk ke sana, bukan investigasi. Sementara di undang-undang itu tidak bisa, ya, karena memang ini lemahnya di regulasi. Belum lagi kalau kita bicara penyebabnya ini adalah mungkin ini ada angkutan, kalau nggak salah saya belum baca ini ya, apakah ini juga angkutan barang. Itu juga ruwet urusannya. Kalau angkutan barang ini memang ada rencana target tahun depan, tapi saya apresiasi lah semangatnya, tapi saya nggak yakin akhir tahun depan itu bisa beres. Urusannya masih banyak, ya. Dengarkan jangan regulator, tapi dengarkan operator, ya, karena mereka adalah orang-orang yang langsung berhubungan dengan di lapangan. Ini penting, ya, kalau kita ingin bereskan masalah keselamatan. Ini sudah kondisinya darurat keselamatan transportasi, ya, gitu Mbak. Oke, selain memang tadi ada Direktorat Keselamatan Transportasi Jalan yang dihapuskan, juga harus ada revisi Undang-Undang Keselamatan Darat. Mana lagi sih Pak yang harusnya segera diperbaiki? Agarnya kan kalau kita lihat yang kena justru ya masyarakat gitu loh. Kalau kemarin mudik kita lihat aman-aman aja, malah sekarang geser arus mudik malah jadi banyak kecelakaan gitu Pak. Ini persoalan anggaran juga Mbak. Jadi
cukup banyak program-program keselamatan yang anggarannya dipangkas demi efisiensi. Silakan efisiensi anggaran, tapi yang menyangkut keselamatan ini jangan dipangkas. Sehingga sekarang fungsi pembinaan, pengawasan, ya, pemeliharaan fasilitas keselamatan itu sudah tidak ada lagi anggaran. Di daerah, kalau kita bicara ada balai BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat. Fungsinya adalah kepanjangan tangan pusat untuk di daerah agar mereka ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun itu tidak bisa dilakukan karena memang anggarannya tidak ada untuk mereka keliling ke daerah. Pembinaan pada operator, pada pengemudi, tidak ada anggarannya. Ada program SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, untuk angkutan umum juga tidak berjalan. Ya, karena tidak dianggarkan. Saya kira ini Menteri Perhubungan langsung menghadap Presiden agar ini benar-benar serius ditangani masalah keselamatan. Percuma kita mendidik SDM kita unggul karena MBK-nya bagus, tapi mati konyol di jalan karena kecelakaan. Jadi nggak ada artinya seperti membuat manusia unggul yang akhirnya meregang nyawa di jalan. Ini seperti arisan nyawa di jalan raya di Indonesia. Oke Pak Joko, tadi kalau marilah kita berandai-andai kalau seandainya memang kemudian Menteri Perhubungan sudah langsung melapor ke Presiden, kemudian tadi tuntutan untuk ngerevisi sudah dilakukan, ada Direktorat Keselamatan juga. Lalu apakah efektif pengawasannya di lapangan, Pak? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat ini truk trontonnya lagi-lagi kelihatannya remnya blong gitu. Itu kan berarti pengawasan di lapangannya yang tidak jalan. Ya, kalau ini bicara angkutan barang itu akan lebih luas lagi. Ada sekitar 13 institusi yang berhubungan dengan aktivitas logistik. Ya, transportasi ini negara belum menganggap dia sebagai penentu untuk pertumbuhan ekonomi. Kita lihat pada saat Lebaran dulu itu mereka hanya libur tidak boleh 3 sampai 5 hari. Sekarang 16 hari. Itu kan begitu lama dan itu nanti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi tanpa disadari itu menjadi hambatan buat pemerintah juga gitu ya. Nah, untuk logistik ini benar-benar serius ya. Di sana harus dimasukkan program pemberantasan pungli. Pungli logistik itu mulai yang baju seragam sampai tidak pakai baju. Ya. Itu harus masukkan. Kemudian upah standar pengemudi truk harus ada. Selama ini kita tidak memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan pengemudi truk. Ya, di pelabuhan ya mereka harus membayar katakanlah dulu 17.000 sekarang menjadi 20.000. Tetapi fasilitas kenyamanan mereka di pelabuhan tidak ada. Ya, ini miris juga ya kalau semuanya nanti apalagi ditimpakan pada pengemudi. Kita kesulitan Indonesia mencari pengemudi angkutan barang maupun bus karena mereka banyak beralih profesi. Karena menjadi pengemudi truk bus itu tidak membuatkan mereka sejahtera, terutama angkutan truk ini. Jadi sekarang di Indonesia lebih banyak truk ketimbang pengemudinya. Ya. Jadi yang mereka punya kesempatan di luar, mereka akan beralih. Ini harus ada gerak cepat ya dari pemerintah, ya Presiden harus turun tangan. Segera Perpres itu diselesaikan dan memasukkan program pemberantasan pungli logistik. Yang kedua, memasukkan yang namanya upah standar untuk pengemudi. Gitu, Mbak. Baik Pak Joko, kita tahan dulu sejenak Bapak karena kami akan kembali usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.